Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar dan penggunaan Q dalam pemrograman. Materi ini saya dapat di dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Konsep dasar dan penggunaan Q dalam pemrograman. Yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian dan konsep dasar Q. Yang kedua, implementasi Q dalam pemrograman. Yang ketiga, aplikasi dan studi kasus penggunaan Q. Pengertian dan konsep dasar Q. Q adalah struktur data linear yang mengatur elemen dengan prinsip FIFO atau freeze in, freeze out, mirip seperti antrian di kehidupan nyata. Karakteristik FIFO atau freeze in, freeze out memiliki karakter utama dari Q adalah elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar, seperti antrian tiket bioskop. Perbedaan dengan stack. Stack menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Simple Q adalah jenis Q yang hanya memiliki satu jalur masuk dan satu jalur keluar, mirip dengan antrian di kasir supermarket. Kemudian yang kedua ada circular Q. Circular Q adalah tipe Q yang elemen-elemen terakhir dapat terhubung kembali ke elemen-elemen awal, membuatnya lebih efisien dalam penggunaan ruang. Yang ketiga, priority Q. Q ini mengatur elemen berdasarkan prioritas tertentu, di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi akan keluar lebih dahulu, bukan hanya berdasarkan urutan masuk. Kemudian ada double atau DQ, adalah jenis Q yang memungkinkan elemen masuk dan keluar dari kedua ujung, memberikan fleksibilitas lebih dalam proses antrian. Itulah keempat jenis-jenis Q. Kemudian yang kedua, implementasi Q dalam pemrograman. Struktur array. Struktur array dalam Q adalah list data yang disusun secara berurutan berdasarkan indeks. Setiap elemen dapat diakses lebih lewat indeksnya. Kemudian operasi dasar Q meliputi NQ menambahkan elemen di akhir, DQ menghapus elemen pertama, dan FIG melihat elemen pertama. Struktur linked list. Implementasi Q dengan struktur linked list. Yang pertama itu struktur linked list menggunakan node yang terhubung satu sama lain. Setiap node punya dua bagian data dan referensi ke node berikutnya. Kemudian keuntungan dan kerugian. Keuntungan linked list adalah efisiensi, penggunaan memori dan fleksibilitas ukuran, tapi lebih kompleks dalam pengelolaan dibandingkan array. Yang ketiga, aplikasi dan studi kasus penggunaan Q. Antrian tiket. Q sering digunakan saat kita mengantri tiket ke bioskop. Ini contoh sederhana dari bagaimana antrian bekerja untuk memproses layanan secara berurutan. Kemudian, pemrosesan dokumen. Dalam kantor, Q biasa digunakan untuk mengatur dokumen yang akan diproses. Misalnya, pemrosesan surat masuk yang harus diselesaikan secara berurutan. Itulah penggunaan Q dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian studi kasus penggunaan Q dalam algoritma. Algoritma BFS atau Breadth First Search. BFS adalah teknik pencarian dalam graf yang menggunakan Q untuk mengeksplorasi node tetangga lebih dahulu sebelum ke node tingkat berikutnya, sangat berguna dalam menemukan jalur terpendek. Kemudian manajemen memori.
Queue digunakan dalam manajemen memori komputer untuk mengatur memori swapping. Program yang siap dieksekusi ditempatkan dalam antrian menunggu jadwal CPU. Kemudian penjadwalan CPU. Sistem operasi penggunaan queue untuk menjadwalkan tugas-tugas CPU. Proses-proses ditempatkan dalam antrian untuk dieksekusi oleh CPU sesuai dengan algoritma penjadwalan yang digunakan. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian di sini ada contoh dari queue sendiri. Bisa kita jalankan. Jadi misalkan kita memasukkan item 3 item, kita menambahkan item yang pertama, kemudian menambahkan item yang kedua, dan juga menambahkan item ketiga. Jika item ini dihapus, maka yang pertama keluar yaitu adalah item yang ke-1 yang kita masukkan, karena penggunaan queue ini menggunakan prinsip FIFO, yaitu fish in dan fish out.